Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Materi kita pada kesempatan ini yaitu tentang kedudukan dan pentingnya tauhid dalam agama kita yang mulia ini, agama Allah, agama Islam. Bila kita perhatikan dakwah para rasul, maka sesungguhnya kita akan mendapatkan dakwah mereka yang paling agung, dakwah mereka yang paling utama adalah mendakwahkan kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan inilah tujuan utama Allah Azza wa Jalla mengutus para rasulnya. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut tagut." Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat ini seorang rasul. Mereka menyerukan, "Ani'budullah." Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut tagut, dan jauhkanlah tagut, yaitu sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Itulah dakwah semua para rasul. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, la ilaha illallah kalimatun qamat biha al-ardu was samawat. Kalimat yang dengannya tegak langit dan bumi ini. Wa fatarallahu 'alaiha jami'al makhluqat. Dan dengan kalimat inilah Allah Azza wa Jalla memfitrahkan, mensucikan semua makhluknya. Dengan kalimat ini Allah Azza wa Jalla menciptakan semua makhluknya. Wa 'alaiha ussisatil millah. Wa 'alaiha ussisat al-millah, dan di atas kalimat tauhid inilah dibangun atau didasari semua agama, yaitu semua agama para rasul. Kemudian beliau mengatakan, wali ajliha jurridat suyuful jihad. Wali ajliha jurridat suyuful jihad. Dan untuk kalimat tauhid inilah pedang-pedang dihunus untuk menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Wa biha amara Allah subhanahu jami'ul ibad. Dengan kalimat inilah Allah Azza wa Jalla memerintahkan semua hambanya. Bahkan apabila kita perhatikan, wahai jamaah, ayat-ayat Allah, kita perhatikan Al-Quran, maka tidak kita mendapatkan satu surah pun di dalam Al-Quran ini terkecuali kita akan mendapatkan ayat ini mengajak kepada mentauhidkan Allah. Itu karena apa jamaah? Karena Al-Quran ini imma khabarun anillah. Al-Quran ini kita akan mendapatkan isinya imma khabarun, kalau tidak itu adalah menceritakan, menghabarkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang sempurna, dan mengabarkan tentang af'alullah, perbuatan Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah tauhidur rububiyah dan tauhid asma wa sifat.
atau kita akan mendapatkan perintah untuk beribadah hanya kepada Allah, dan ini adalah tauhid al-uluhiyah. Juga kita akan mendapatkan di dalam Al-Quran larangan untuk melakukan kesyirikan. Juga kita akan mendapatkan dalam Al-Quran qasas, cerita bagaimana Allah Azza wa Jalla membinasakan umat-umat terdahulu karena mereka menyelisihi kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah yang diserukan oleh para rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian lihatlah jamaah, perintah yang pertama kali di dalam Al-Quran, coba kita buka di dalam Al-Quran, surah Al-Fatih, kemudian surah Al-Baqarah. Perintah yang pertama kali Allah perintahkan adalah mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah yang pertama. Wahai semua manusia, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Rabb kalian. Tauhidkan Allah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kemudian telah berlalu dakwah Rasulullah SAW 13 tahun lamanya. Ketika beliau di Makkah Al-Mukarramah, beliau selalu mendakwahkan, mengokohkan tauhid di setiap dada-dada orang-orang yang beriman. Beliau selalu mendakwahkan kepada tauhid, mengokohkan tauhid di setiap jiwa para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Dan beliau belum mendakwahkan kepada furu ad-din, cabang-cabang agama ini. Beliau hanya mulai dengan apa? Dengan mendakwahkan apa yang sudah didakwahkan oleh para rasul sebelumnya. An'ibudullah wajtanibut tagut. Adalah kalian beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan tagut, sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Maka tauhidullah adalah al-asas alladhi yubna alaihi kullu taklifin. Tauhid kepada Allah Azza wa Jalla inilah dasar yang dibangun di atasnya setiap at-taklif. Kewajiban-kewajiban yang berikutnya yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla semuanya terbangun dulu di atas dasar pondasi tauhid. Wa minhu yabda at-taghyir, dan dari kalimat inilah, dari tauhid inilah mulai ada perubahan. Ini ketika seseorang yang dahulunya musyrik, kafir, kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia berubah menjadi muslim. Yang dahulunya dia najis, dia berubah menjadi tahir, suci dengan kalimat tauhid. Dan dengan kalimat inilah tegak daulah Islamiyah di Makkah Al-Mukarramah, di Madinah An-Nabawiyah, tatkala kalimat ini sudah ditegakkan. Bahkan Allah Azza wa Jalla memberikan bagi mereka penduduk negeri ini keamanan, ketentraman setelah mereka mengokohkan tauhidnya kepada Allah dan tidak lagi menyembah
patung-patung yang dahulunya ratusan jumlahnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman, mereka tidak mencampuri keimanannya dengan kedzaliman, dengan kesyirikan, bagi mereka adalah keamanan, kedamaian, ketentraman, wa hum muhtadun, dan mereka berada di atas hidayah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, man tadabbara ahwalal alam, siapa saja yang merenungkan keadaan alam ini, wajada kulla salahin fil ardi fasababuhu tauhidullah wa ibadatuhu wa ta'atu rasulih sallam. Siapa saja yang merenungkan keadaan dunia ini, maka dia akan mendapatkan bahwasanya setiap as-salah, setiap kebaikan, setiap ketentraman, ya, setiap kedamaian di atas muka bumi ini sebabnya adalah mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Wa kullu syarrin wa fitnah wa bala wa qahtin wa taslit wa taslit aduwin wa ghairu dhalik fasababuhu mukhalafatur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa da'wah ila ghairillah. Dan setiap keburukan, fitnah, musibah dan dikuasai oleh musuh, ya, itu sebabnya apa? Sebabnya adalah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebabnya adalah apa? Berdakwah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Lihatlah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, detik-detik terakhir beliau meninggalkan dunia ini, perpisahan yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya, wasiat yang beliau sampaikan apa? Wasiat mukhlisah, wasiat yang sangat ikhlas, dan beliau sangat semangat menyampaikannya. Wahwa al-amrul azim, inilah dia perkara yang sangat besar, yaitu hendaklah mereka apa? Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, dan juga Imam Muslim dari hadis Aisyah dan Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, qala lamma nazala bi Rasulullah sallam al-maut, manakala akan datang kematian menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafiqa yatrah khamisahu ala wajhih, beliau mengambil pakaiannya, ya, dan meletakkannya di atas wajahnya. Fa idza igtamma kashafaha, ketika beliau sadar, beliau kembali membukanya dari wajahnya. Faqala wa huwa kadzalik, dan beliau dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan pingsan, kemudian sadar saking panasnya sakit yang beliau derita. Dalam keadaan itu beliau mengatakan apa? La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Beliau mewanti-wanti para sahabatnya dari apa yang dilakukan oleh mereka, orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat ibadah. Ini apa? Himayatan lit tauhid minasyirki wal bidah, sebagai bentuk pengawasan, ya, penjagaan tauhid ini agar tidak terjadi syirik dan bid'ah. Wat tahdhir minal ghulu waz zaik, dan mewanti-wanti agar
para sahabatnya tidak melakukan suatu hal yang berlebihan, tidak melakukan penyimpangan. Kullu hada yadullu ala idhami amri tauhid. Semuanya ini menunjukkan tentang agungnya perkara tauhid. Semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.